Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai buku terbaru, yaitu buku untuk ujian LSPP AMAI Subjek 101 Praktek Asuransi. Buku ini dipersiapkan untuk ujian tahun 2024, maka dalam buku ini tertulis edisi 2024. Nah, buku ini terdiri dari kumpulan soal jawab sejak tahun 2006 sampai dengan 2023. Nah, apa saja yang baru dari buku ini? Yang pertama, Anda akan mendapatkan 90 soal terbaru untuk LSPP AMAI tahun 2022 sampai dengan 2023. Lalu, Anda juga mendapatkan 55 soal latihan untuk ujian LSPP AMAI tahun 2024. Nah, apa saja isinya? Tentu Anda akan mendapatkan berbagai macam soal dan jawaban dari buku tutorial AMAI terbaru yaitu bab 1 sampai bab 8 mengenai praktek asuransi. Ada ratusan halaman dan Anda tetap harus mempelajari lampiran-lampiran yang ada dalam buku ini, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, PUJK 23 Tahun 2015, PUJK Nomor 44 Tahun 2020. Juga Anda harus mempelajari polis standar asuransi kebakaran Indonesia yang tentunya akan ditanyakan di soal-soal setiap tahunnya. Tentu kita juga harus tetap berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, Anda cukup membaca mengenai kontrak ataupun mengenai perikatan. Nah, apa saja contoh-contoh soalnya? Saya akan kutipkan 3 contoh soal. Yang pertama, ini ada di halaman 4, uraikan 3 komponen utama pengertian risiko. Pertanyaan ini sudah muncul sejak tahun 2008 sampai dengan ujian online 2022 yang lalu. Nah, apa saja sih komponen utama pengertian risiko? Yang pertama adalah ketidakpastian atau uncertainty. Nah, ketidakpastian ini berkaitan dengan risiko yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya oleh orang terkait suatu peristiwa atau kejadian di masa depan. Artinya, meskipun kita dapat mengidentifikasi segala potensi risiko, kita tidak dapat dengan pasti memperkirakan bagaimana, kapan, dan waktu terjadinya risiko tersebut. Kurang lebih itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, komponen kedua adalah kerugian atau dampak, loss or impact. Nah, komponen ini adalah potensi kerugian atau dampak negatif yang dapat terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Ya, risiko seringkali diukur dengan melihat sejauh mana suatu peristiwa dapat menyebabkan kerugian, baik itu dalam bentuk finansial, operasional, reputasi, atau kerugian lainnya. Pengelolaan risiko bertujuan untuk meminimalkan segala dampak negatif dan mencari cara untuk mengatasi atau mentransfer risiko tersebut. Dan yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya atau probability of occurrence. Nah, risiko melibatkan tingkat kemungkinan atau probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Ini mencakup seberapa sering atau seberapa mungkin suatu risiko akan terjadi. Penilaian kemungkinan ini akan menjadi kunci dalam mengidentifikasi risiko dan merancang strategi untuk mengelolanya. Risiko dengan kemungkinan tinggi biasanya memerlukan perhatian jauh lebih besar dan tindakan pencegahan yang lebih intensif daripada risiko yang rendah. Ini contoh soal yang pertama. Lalu yang kedua, Anda tentu akan melihat parameter-parameter yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko. Nah, secara simpelnya kita bisa mengatakan ada 2 parameter untuk menilai tingkat risiko. Yang pertama adalah frekuensi dan yang kedua adalah severity. Frekuensi tentu mengartikan jumlah kejadian yang mungkin akan terjadi dalam suatu periode tertentu. Sedangkan severity atau tingkat kegawatan adalah tingkat keparahan suatu kerugian. Nah, dari hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi tersebut, paling tidak nanti kita akan mengetahui yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode asuransi. Yang kedua, variasi nilai kerugian dalam suatu periode asuransi. Dari periode yang naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
Nah, yang ketiga adalah dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang mungkin nanti akan ditanggung sendiri atau diretensi oleh suatu perusahaan. Jadi, pada akhirnya ketika kita mengidentifikasi risiko tersebut, perusahaan dapat mengatakan bahwa risiko ini tidak saya transfer ke perusahaan asuransi karena bisa kami manage. Risiko ini terlalu tinggi untuk ditahan, maka kita akan transfer ke perusahaan asuransi. Begitu. Nah, di dalam buku ini ada banyak sekali penjelasan mengenai frekuensi dan severity, maka penjelasan-penjelasan yang ada dalam buku ini Anda juga bisa menambahkannya dalam soal dan jawaban yang nanti akan Anda jawab dalam ujian LSPP AMAI tahun 2024 ini. Dan contoh soal yang terakhir, saya ambil dari halaman 153. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan konsep asuransi. Jelaskan peran asuransi dalam mengendalikan fire waste. Ya, jawabannya, asuransi memiliki peran kunci dalam mengendalikan fire waste atau kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Nah, dalam konteks ini, fire waste menunjuk pada kerugian finansial atau material yang timbul akibat kebakaran. Nah, peran-peran asuransi apa saja? Sebenarnya dalam buku ada 5, namun dalam slide ini saya tampilkan 3 saja. Yang pertama adalah perlindungan finansial, di mana asuransi menyediakan pelindungan finansial kepada para pemegang polis dalam menghadapi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Oke, dengan memiliki polis asuransi ini, pemegang polis dapat mengurangi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kerugian properti atau harta benda yang terbakar tersebut. Lalu yang kedua adalah ganti rugi klaim. Asuransi kebakaran memberikan mekanisme untuk pemegang polis menunjukkan klaim ganti rugi jika properti mereka rusak atau hancur akibat kebakaran. Nah, asuransi akan membayar sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan pemulihan atau penggantian harta yang hilang tersebut. Yang ketiga, mengurangi beban keuangan. Dengan adanya asuransi, tentu pemilik properti atau bisnis yang mengalami kebakaran tidak perlu menanggung seluruh biaya pemulihan atau penggantian secara mandiri. Asuransi membantu mengurangi beban keuangan yang mungkin terlalu besar bagi pemegang polis. Nah, ini adalah 3 contoh yang ada dalam buku tersebut. Maka apabila Anda berminat, silahkan untuk memesan melalui nomor handphone yang ada dalam website ini, ada dalam YouTube ini. Websitenya saya sebutkan juga, akademiasuransi.org. Anda juga bisa kontak saya lewat email maupun membelinya melalui Tokopedia, ya. Masukkan keyword Akademi Asuransi. So, selamat mempersiapkan ujian LSPP AMAI, terutama 101. Dadah!